Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Wih, udah lama nih nggak nongol di YouTube-nya Lavender Channel. Kali ini Kak Saat mau bahas tentang strategi memilih jurusan dan universitas di SNBT di tahun ini. Nah, gimana caranya? Yuk kita mulai sama-sama. Sekarang yang perlu kalian kantongin itu apa? Yang perlu kalian punya untuk memilih jurusan itu adalah yang pertama adalah nilai TO kalian. Nilai TO-nya berapa? Masih 400-an. Udah nggak usah ikutin ini. Kalian belajar lagi aja dulu atau ya sambil dicari-cari deh yang masih mendekati apa. Anggap nilai TO kalian mungkin udah belajar selama setahun ini, jadi nilai TO-nya udah di 630 deh misalkan. 630 Kak, nilai aku udah paling maksimal nih di bulan-bulan ini, di terakhir kemarin gitu. Nah, tapi target kamu apa? Target yang paling banyak diambil sama orang Indonesia atau peserta UTBK ya jelas kedokteran atau FK atau pendidikan dokter. Bedanya apa sih Kak? Kedokteran sama pendidikan dokter sama aja udah. Toh kalian lolos juga sama-sama jadi dokter. Mau dibilang teknisnya lebih belajarnya itu ini blok, ini lebih ke apa, sama aja. Yang penting sama-sama lulus kalian jadi dokter. Udah, nggak usah milih-milih yang mau pendidikan dokter atau kedokteran. Sama aja lulusnya. Nah, selalu ada hambatan untuk mencapai ke kedokteran. Misal kalian targetnya kedokteran top 3, UI, UGM, dan UNER. Wih, menyenangkan banget loh lihat 3 PTN ini. Karena apa? Kursinya gede banget. Di UI kursinya udah 90, UGM juga sama 80 sampai 90, UNER juga sama 90, banyak banget. Tapi dari 3 univ ini aja udah 20, hampir 20 ribu, hampir 15 ribuan orang itu nggak diterima atau ditolak di tahun 2024 kemarin atau di tahun sebelumnya. Jadi gimana? Kalian masih mau nggak daftar 3 ini? Sekarang kita cek dulu. Ada alternatif nggak? Kita tulis dulu ya. Alternatif kalau kalian yang pengen jadi dokter atau pengen masuk ke kesehatan, selain kedokteran, itu ada yang pertama, ada kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Nggak apa-apa ya, dokter dan kedokteran gigi, itu dua-duanya sama-sama profesi yang mulia, profesi yang banyak sekali dicari, yang banyak sekali dibutuhkan di Indonesia. Jadi dua-duanya juga masih oke. Selain itu yang D4 itu ada okupasi terapi atau ada teknik biomedik namanya. Itu yang sarjana S1 ya. Yang ini D3, atau ada fisioterapi, ada kebidanan. Kebidanan juga ada yang S1, atau ada keperawatan misalkan. Nah, tapi gimana? Apakah kalian mau tertarik ambil pilihan-pilihan lain ini? Jangan lupa, kalau lihat dari statistik tahun 2024, D3 atau D4 itu peminatnya malah banyak banget, membludak, banyak banget. Benar-benar kayak cuma 1, sekian persen selisihnya antara peminat sama yang diterima. Jadi 1:100. Itu gede banget. Karena apa? Karena kemungkinan banyak juga orang yang memilih pilihan D3 dan D4 itu di pilihan ketiga dan pilihan keempat. Karena boleh, kalau kalian ambil 4 pilihan, kalian boleh ambil 2 sarjana, terus ada D3-nya 1, ada D4-nya 1. Atau bahkan kalau kalian milih 4 pilihan, sekarang udah boleh ambil D4 sama D3. Jadi nggak harus ambil sarjana kayak tahun sebelumnya. Jadi ya kalian cek dulu, ini dari nilai TO kalian. Nah,
sekarang gimana? Untuk sampai ke kedokteran, nilai kalian berapa? Kalau UI, kalian harus minimal dapat 780-an, 775 sampai berapa yang paling tinggi. Intinya, katanya kalian harus jadi yang paling tinggi di sesi di hari tersebut, gitu. Di sesi tersebut, di hari tersebut. Se-Indonesia itu masih mungkin untuk ngambil ke pilihan-pilihan yang tinggi juga. Nah, hambatannya apa nih untuk kalian bisa ningkatin lagi nilainya dari 630 ke 780 ke 800. Ya, kalau pasang target jangan setengah-setengah ya. Kayak dibilang bercita-citalah setinggi langit gitu. Kalaupun kalian jatuh, kalian masih jatuh di antara bintang-bintang. Katanya kayak gitu. Jadi kalian harus pasang target setinggi-tingginya. Coba sampai di 800. Apa yang menghambat kalian? Yang pertama mungkin skornya, ya. Skor ini masih menghambat, Kak. Aku masih 630, mau masuk ke kedokteran UI, kedokteran UGM. Pasti masih menghambat. Nah, dari skor ini, apa yang masih menghambat kalian? Apakah matematikanya, atau bahasa Inggrisnya, atau penalarannya, atau bahasa Indonesianya? Kalau kalian tahu bahwa masalahnya adalah di skor, nah kalian cek lagi yang apakah ada peningkatan gak nih selama beberapa bulan atau beberapa minggu ini belajar. Kalian coba tryout yang kemarin-kemarin masih tryout sebulan sekali, coba deh di tryout seminggu sekali, mumpung masih ada waktu sebelum pendaftaran, atau beberapa hari sekali. Jadi setelah tryout kalian bahas lagi, kalian coba tryout lagi, atau dilihat dari kemarin tuh ada nggak yang ada peningkatan. Kalau ternyata skornya masih stuck, kalau ternyata skornya masih belum ada kenaikan, atau kalian ngerasa tes di sini, tes di sana tetap nilainya segitu-gitu aja, berkali-kali pun, ya mohon maaf, kalian sebaiknya cari yang peningkatannya nggak terlalu jauh. Rata-rata orang itu dari nilai, kalau yang tryoutnya benar nih, kita ngomong ke provider yang tryoutnya benar, itu kenaikan nilai tryout itu bisa sampai ke 30% minimal ya. Jadi kalau 600 itu masih bisa naik berapa, 100, 200-an masih bisa nambah gitu. Nah, tapi kalau yang ini masih mungkin kalau masih naik ke 10% rata-ratanya. Jadi kalau tes terakhirnya di 630 masih mungkin kalian naik ke 700 atau ke 710, 720. Nah, dengan nilai segitu kalian dapatnya apa? Kalian cek lagi gitu. Tapi kalau masih oke, kalian bisa naik sampai 30%, bahkan bisa, pernah ada yang nilai tryout awal ke akhirnya naiknya sampai 200%. Karena apa? Karena nilai tryout awalnya yang 300, yang jelek banget juga dia. Dia naik sampai 300%, sampai nilai akhirnya tuh 750. Itu gede banget kan? Nah itu, yang penting kenaikannya seperti apa. Selama sebulan terakhir, belajarnya gimana. Kalau matematikanya masih kurang, ditingkatin lagi. Kalau ininya masih kurang, ditingkatin lagi. Dicari lagi. Intinya dicari lagi gimana cara penyelesaiannya. Yang kedua hambatan lain apa? Untuk nyari jurusan apa yang masih mungkin untuk kalian ambil selain skornya. Yang kedua adalah restu orang tua, sudah jelas. Atau restu dari penyandang dana siapapun itu. Ya walaupun kalian pakai KIPK, tetap kalian akan butuh kayak dana awal untuk cari kosan atau apa kalau kalian ke luar kota gitu. Kayak misalkan tadi restu orang tua atau apa, ya kalian butuh tanya dulu nih, boleh nggak di luar kota, boleh nggak di luar Jawa kalau kalian dari Jawa, atau yang dari Sumatera, boleh nggak kalian ke Jawa yang kedokterannya akreditasinya masih unggul, masih tinggi, boleh nggak kalian sama-sama di Sumatera tapi di beda tempat, atau dari Kalimantan, boleh nggak ke Sulawesi atau kemana. Intinya di situ. Jadi yang kalian harus tahu restu orang tuanya seperti apa, dibolehin enggak, jadi kalian bisa milih pilihannya yang seperti apa gitu. Yang ketiga, sebenarnya ada lagi, tapi yang ketiga adalah ya gimana cara belajar kalian atau resource belajar atau resource memilih jurusan atau konsultasinya. Jadi fokus ke
Gimana yang ini bisa dicari nanti. Yang penting restu orang tua atau restu atau izin dari yang penyandang dananya. Yang kedua adalah yang pertama sekali ya adalah skornya, skor kalian gimana gitu. Apakah bisa naik lagi atau bisa tutup di situ. Oke, dengan hasil seperti itu kalian bisa perkirakan biasanya hasil pertamanya apa? Kalau nilai kalian udah di 630, Kak Saat selalu bilang pilihan satu itu pastikan yang adalah optimis kalian atau mimpi kalian, atau cari yang pilihan optimisnya. Ya, misalkan pilihan satunya kalian mau milih kedokteran UI, UGM atau UNER, tergantung. Kalau kalian nggak boleh keluar DKI, kalian ada di DKI misalkan, restu orang tua nggak boleh keluar DKI. Tidak ya, tidak keluar DKI. Udah ketok palu tuh, kamu nggak boleh keluar dari Jabodetabek lah atau DKI. Oke, optimisnya berarti harus di kedokteran UI. Yang kedua, kalau nilai kalian naiknya masih di 30%, berarti naiknya masih di 180 poin, harusnya gede ya. Masih di 700-an, hampir 800-an sih masih masuk nih kedokteran UI. Kalau naiknya cuma 60 poin, ya atau 10%, berarti cuma di 700, ya kalian nggak bisa nih ambil kedokteran UI. Mungkin kalian masih bisa masuk ke kedokteran UPN atau kedokteran UIN, tapi itu juga masih setengah-setengah. Jadi kalau dari saran Kak Saat ya kalian harus coba naik ke di 20% lah minimal. Baru pilihan tiganya, kalau kalian mau ambil kedokteran gigi atau mau teknik biomedik, kedokteran gigi udah nggak boleh ya. Jadi paling gampang sih sebenarnya di sini. Pilihan keduanya itu kedokteran gigi tapi di luar UI, jangan di UI lagi gitu. Kedokteran gigi di mana? Nah, yang pilihan ketiganya bisa kalian ambil di 4, tapi kalau ragu-ragu ya udah nggak usah. Mending kalian ambil dua ini aja pilihannya, tapi kalian fokus tingkatin nilai UTBK-nya. Kalau nilai UTBK-nya bagus, jadi masih mungkin kalian akan diterima di ujian mandiri, tapi yang pakai nilai UTBK. Kayak tahun lalu, SIMAK UI itu mempertimbangkan nilai UTBK kalian. Unpad juga mempertimbangkan nilai UTBK kalian, ada banyak lagi yang mempertimbangkan nilai UTBK kalian. Gitu aja dari Kak Saat. Jadi yang penting yang pertama adalah fokus ke nilai TO. Ya, kalian lihat lagi nilai TO kalian, nilai TO yang mana yang bisa kalian jadiin patokan. Kemudian kalian pahami bahwa kenaikannya maksimal biasanya bisa di 30% atau bisa lebih tinggi tergantung nilai kalian. Tapi kalau rata-ratanya mungkin segitu. Nah, kalian fokus lagi yang apa yang harus dinaikin, kemudian kalian tanya juga sama orang tua atau restu orang tua harus kemana sebaiknya gitu. Dan kemudian yang ketiga ya tingkatin resource kalian mau tryout-nya ditambahin, belajarnya ditambahin, cari guru yang lain ditambahin, kemudian kalian bisa plotting hasilnya. Pilihan satu tetap fokus ke mimpi kalian, pilihan kedua, ketiga, atau seterusnya bisa cari yang tadi masih di batas 30 atau 10% dari nilai TO kalian. Intinya itu, tapi sekali lagi tetap hambatan atau batasannya itu jangan sampai ya, dilewati ya. Jangan sampai kalian nggak paham di mana batasan atau hambatan untuk memilih jurusan itu. Oke, gitu aja dari Kak Saat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau mau tahu, mau nambahin belajar lagi, cari aja di Lavender Channel ini. Kalau mau ikut camp atau apa lainnya, bisa komen aja di bawah. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!